wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Kumbara, stambuk F221-18090. Ya, di sini saya akan presentasikan materi perkembangan arsitektur, metabolisme, dan arsitektur organik. Arsitektur metabolisme adalah gerakan arsitektur modern yang berasal dari Jepang dan paling berpengaruh di tahun 1960-an. Trennya kira-kira dari akhir 1950-an hingga awal 1970-an. Metabolisme kata menggambarkan proses memelihara sel-sel hidup. Arsitek muda Jepang setelah Perang Dunia II menggunakan kata ini untuk menggambarkan keyakinan mereka tentang bagaimana bangunan dan kota harus dirancang meniru dari makhluk hidup. Contoh bangunan dari arsitektur metabolisme yaitu Menara Kapsul Nakagin Kisukurokawa di Tokyo. Lebih dari 100 unit kapsul sel prefabrikasi dibaut secara individual ke satu poros beton seperti kubis berasal pada tangkai. Meskipun tampilannya lebih seperti tangkai, mesin cuci bukan depan. Di Amerika Utara, contoh terbaik dari arsitektur metabolisme adalah pembangunan perumahan yang dibuat untuk pameran 1967 di Montreal, Kanada. Seorang siswa muda bernama Moshe Safdie mendobrak dunia arsitektur dan desain dolarnya untuk Habitat 67. Sejarah metabolisme. Gerakan metabolisme mengisi kekosongan yang ditinggalkan pada tahun 1959 ketika Kongres Internaux de Architecture Moderne (CHAM) yang didirikan pada tahun 1928 oleh Le Corbusier dan orang Eropa lainnya dibubarkan. Pada konferensi desain dunia 1960 di Tokyo, gagasan kuno Eropa tentang urbanisme statis ditantang oleh sekelompok arsitek muda Jepang. Metabolisme 1960, proposal untuk urbanisme baru mendokumentasikan ide dan filosofi Fumihiko Maki, Masato Otaka, Kiyonari Kikutake, Kisukurokawa. Banyak metabolis setelah belajar di bawah Kenzo Tange di bawah Laboratorium Tange di Universitas Tokyo. Pertumbuhan gerakan itu beberapa rencana metabolisme seperti kota luar angkasa dan polong landscape kota yang ditangguhkan sangat futuristik sehingga tidak pernah sebelumnya terwujud. Pada konferensi desain dunia tahun 1960, arsitek mapan Kenzo Tange mempresentasikan rencana teoritisnya untuk membuat kota terapung di Teluk Tokyo. Pada 1961, kota Helix adalah solusi metabolisme biokimia DNA Kisukurokawa untuk urbanisme. Setelah periode waktu yang sama, arsitek teoritis di AS juga dipamerkan secara luas. Anne Ting, Amerika, dengan desain menara kota dan kota vertikal 300 lantai. Frederick Saint Florian yang lahir di Australia. Evolusi metabolisme. Dikatakan bahwa beberapa pekerjaan di lab Kenzo Tange diparangi oleh arsitektur Louis Kahn dari Amerika antara 1997 dan 1961. Kahn dan rekan-rekannya merancang menara modular bertumpuk untuk Richard Medical Research Lab di University of Pennsylvania. Ide geometris modern untuk menggunakan ruang ini menjadi model. Metabolisme itu sendiri saling berhubungan organik. Kahn sendiri dipengaruhi oleh karya mitranya, Anne Ting. Demikian pula Moshe Safdie yang magang dengan Kahn. Masukkan unsur-unsur metabolisme dalam terobosannya Habitat 67 di Montreal, Kanada. Beberapa orang akan berbuat bahwa Frank Lloyd Wright memulai semuanya dengan desain cantilever dari menara penelitian Lini Johnson tahun 1950. Akhir metabolisme. Pameran internasional 1970 di Osaka, Jepang adalah upaya kolektif terakhir dari arsitek metabolis. Kenzo Tange dikreditkan dengan rencana induk untuk pameran di Expo 70. Setelah itu, arsitek individu dari gerakan tersebut menjadi mandiri dan lebih mandiri dalam karya mereka. Ide-ide dari gerakan metabolisme bagaimanapun adalah organik. Arsitektur organik adalah istilah yang disebutkan oleh Frank Lloyd Wright yang
dipengaruhi oleh ide-ide Lee Sullivan yang sering disebut sebagai arsitek modern Amerika abad ke-19. Gagasan abad ke-21 tentang pembangunan berkelanjutan bukanlah gagasan baru. Mereka berevolusi dari gagasan masa lalu akhir, seringkali merupakan awal yang baru. Materi kedua yaitu arsitektur organik. Fleming, Hanner, dan Pisner dalam Penguin Dictionary of Architecture mendeskripsikan bahwa ada dua pengertian arsitektur organik. Pertama, arsitektur organik menurut mereka adalah sebuah istilah yang diaplikasikan pada bangunan atau bagian dari bangunan yang terorganisir berdasarkan analogi biologi atau yang dapat mengingatkan pada bentuk natural. Misalnya arsitektur yang menggunakan bentuk-bentuk biomorfik. Pengertian kedua, arsitektur organik menurutnya adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Frank Lloyd Wright, Hugo Haring, dan arsitek lainnya untuk arsitektur yang secara visual dan lingkungan saling harmonis, terintegrasi dengan tapak dan merefleksikan kepedulian arsitek terhadap proses dan bentuk alam yang diproduksinya. Frank Lloyd Wright 1860 yang disebut sebagai bapak arsitektur organik menulis esai pertama tentang subjek ini sekitar tahun 1910. Frank Lloyd Wright mendeskripsikan apa yang ia maksud dengan arsitektur organik dalam esainya yang berjudul In the Cause of Architecture. Pada outward in harmony with the condition of its being is distinguished from one that is applied from without. Collins 1998 halaman 152. Jadi dalam deskripsi ini, definisi arsitektur organik menurut penulis adalah penggabungan intisari dari definisi-definisi yang dideskripsikan oleh tiga sumber. Arsitektur organik adalah sebuah pendekatan dalam perancangan arsitektur yang diaplikasikan pada bagian atau keseluruhan bangunan yang merupakan hasil analogi biologi. Secara visual, arsitektur ini dilihat dari bagaikan atau seperti alam dalam hal kemiripannya dengan organisme, baik dari segi harmonis karakter, kesatuan, karena wujud struktur berasal dari bentuk alam wujud dan struktur berasal dari bentuk alam, atau meniru proses-proses terpadu dengan alam, atau menurut arsitektur terinspirasi dari ketidaklurusan radikal, istimewa, dan unik. Arsitektur organik memiliki harmonisan dengan tapak yang peduli dengan lingkungan. Arsitektur organik merupakan istilah yang diluncurkan pertama kali di awal abad ke-20. Konsep arsitektur yang berangkat dari alam sendiri sudah digunakan semenjak zaman primitif. Pada bagian ini, penulis mengkategorikan dan mendeskripsikan sejarah perkembangan arsitektur perkembangan organik berdasarkan kerangka waktu. Kategori pertama berisi sekilas perkembangan arsitektur dan konsep alam yang dimulai semenjak awal peradaban manusia hingga masa sebelum Art Nouveau. Kategori kedua merupakan perkembangan arsitektur organik di masa arsitektur, tepatnya perkembangan di akhir abad 19 dan awal abad 20 yang diawali oleh gerakan Art Nouveau. Sedangkan kategori terakhir merupakan perkembangan arsitektur organik di masa postmodern hingga postmodern hingga masa kini. Arsitektur organik awal. Penggunaan konsep alam dalam arsitektur sudah berlangsung semenjak awal peradaban manusia. Arsitektur vernakular primitif menggunakan material lokal dan sederhana dengan struktur dan lokal bentuk yang berasal dari alam. Peradaban Yunani kuno mempelajari bentuk-bentuk alam tubuh manusia dan mengabstraksikannya sebagai kaidah geometri. Mereka menggunakan bentuk lingkaran, elips, segitiga, dan kotak untuk memperoleh proporsi tertentu pada bangunan yang mereka buat. Kaidah proporsi yang dipelajari dari alam tersebut memiliki kaitan dengan ilmu matematika. Perhitungan spiral logaritmik pada bentuk keong misalnya dapat menghasilkan kotak-kotak yang disebut dengan golden rectangle. Rasio antar panjang dan lebarnya dengan golden section. Konsep golden section dan golden rectangle ini dipakai sebagai aturan sebagai estetika arsitektur Yunani. Pada kali itu, konsep tersebut diterapkan mulai dari elemen bangunan hingga pada patung yang mereka buat. Vitruvius mempercayai bahwa tubuh manusia merupakan ekspresi kesatuan yang paling ideal. Karakteristik arsitektur organik adalah yang pertama, bangunan-bangunan yang memiliki hubungan dengan tapak.
tapak menjadi titik fokus utama, bukan bangunannya. Bangunan mengikuti bentuk tapak seolah-olah bangunan tumbuh seperti pohon di tapak tersebut. Yang kedua, bahan bangunan digunakan dengan cara yang sederhana, sehingga menonjolkan karakter-karakter dengan mengoptimalisasikan warna, tekstur, dan kekuatan bangunan. Bahan bangunan tidak dapat menyerupai bahan bangunan yang lainnya. Bagaimana bahan bangunan satu dengan satu yang lainnya disatukan menjadi ciri arsitekturnya. Wujud asli bangunan tersebut menjadi deskripsi dan tidak banyak menggunakan varian bahan bangunan. Yang ketiga, bangunan-bangunan memiliki efek melindungi dan membuat pengguna tetap merasa terlindung dan tidak terekspos. Yang keempat, ruangan tidak tergabung dalam sebuah kotak, namun terpisah-pisah secara horizontal maupun vertikal mengikuti bentuk dan kontur tapak. Yang kelima, proporsi bangunan dan perabot menggunakan skala tubuh manusia. Yang keenam, bentuk dari bangunan-bangunan menggunakan alam, baik bentuk, warna, pola, tekstur, proporsi, ritme, dan lain-lain. Arsitektur organik tidak meniru bulat-bulat untuk ilmu alamiah, namun membuat sebuah bangunan yang peduli terhadap hubungan dengan alam. Yang ke-6, tidak semua bangunan memiliki ornamen-ornamen, namun apabila ada ornamen, pasti berkaitan dengan alam. Yang terakhir, perabot banyak diciptakan khusus untuk bangunan tersebut karena perabot merupakan bagian dari desain itu sendiri. Ciri-ciri arsitektur organik yaitu terinspirasi bentukan alam, adanya unsur pengulangan, elastis, pendalaman terhadap konsep serta kepuasan dalam ide, unik, tumbuh keluar dan lain dari yang lain, penuh dan kejutan dan permainan, mengekspresikan konsep ide secara kuat, mencukupi kebutuhan sosial, fisik, dan rohani, menandai jiwa muda dan kesenangan. Contoh bangunan arsitektur organik yaitu Falling Water adalah rumah yang dirancang oleh arsitek Frank Lloyd Wright pada tahun 1935 di Rowell Highland di Pennsylvania Barat Daya, sekitar 90 menit dari pusat kota Pittsburgh. Mungkin cukup sekian presentasi materi perkembangan arsitektur metabolisme dan organik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.